Ya, oke, kita mulai saja ya. Kita mulai karena sudah pukul 10.01, biar semuanya nanti kalau yang menyusul silahkan. Hari ini tanggal 17 Juli 2020 kita mulai kembali perkuliahan KWU 3. Dan ini adalah hari terakhir atau pertemuan terakhir untuk mata kuliah KWU 3. Nah, beda dengan biasanya memang KWU 3 itu sebenarnya project ya. Project bisnis atau project entrepreneur, sehingga disampaikannya lewat presentasi-presentasi begitu ya. Hanya saja yang kali ini istimewa. Artinya kalian juga membuat presentasi. Dan saya sudah lihat semua, dari semua presentasi yang masuk ada 12 kelompok. Meskipun ada beberapa kelompok yang anggotanya 5, waktu itu saya bilang 4, tapi ya sudah nggak apa-apa 5. Dan semuanya sudah mengeluarkan effort yang luar biasa, usaha yang bagus begitu ya untuk pembuatan video tersebut. Nah, akan kita bahas hari ini. Saya akan share dulu video-video. Sebenarnya bukan videonya yang di-share ya. Yang di-share adalah ini nama-nama peserta yang sudah memasukkan video. Karena effort kalian yang bagus untuk membuat video, usaha yang bagus untuk membuat video, saya akan menghargai pembuatan video Anda itu dengan nanti masing-masing akan dibuatkan sertifikat atas video yang sudah dibuat. Jadi ada sertifikat, ada judul videonya, ada anggotanya masing-masing. Itu ya, kalau sertifikatnya itu per orang, bukan per kelompok. Itu supaya bisa dipakai nanti gitu. Salah satu barangkali nanti bisa dipakai sebagai pendamping ijazah, ya. Ada, karena di perguruan tinggi sekarang itu dikenal ada surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, salah satunya itu berupa sertifikat seperti itu ya. Makanya kemudian supaya sertifikat kita, kalian itu lebih banyak, maka usaha yang seperti ini juga perlu diberikan sertifikat. Nanti kalau perlu untuk proyek atau magang begitu ya, itu juga harus ada sertifikatnya biar lebih bermanfaat. Ya, oke ya. Nah, saya hari ini bersama Bu Isti akan menyampaikan beberapa hal mengenai video-video yang sudah saudara-saudara buat, gitu ya, yang sudah dikumpulkan. Jadi tentang apa namanya, review gitu ya, video-video yang ada itu. Ya, oke ya, mungkin Bu Isti dulu yang akan menyampaikan beberapa atau sudah 5 di pertemuan sebelumnya. 5 sudah direview secara langsung oleh Pak Dr. Chandra, tapi nggak apa-apa. Dari sisi ide, konsep usaha, kemudian juga pemasaran,
nah kritik saran dan sebagainya nanti biar kami review juga secara terpisah. Ya, syukur kalau nanti Bapak Dr. Chandra bisa menambahkan review lagi yang lain. Ya, oke, silahkan Bu Isti. Ya, baik Pak. Jadi untuk reviewnya kita mulai dari penyanyi ini ya Pak, yang hijab galeri ya Pak. Jadi di sini yang akan saya review ini yang pertama bisnis dari kelompoknya Antik RD, Linda Y, kemudian ada Dewi AML, dan Reslian. Nama usahanya itu hijab galeri. Jadi yang setelah saya tonton videonya, itu saya menemukan ada varian yang ditawarkan dari bisnis ini itu hijab Paris, terus ada hijab instan juga, pasmina dan motif. Jadi cukup bervariasi ya untuk penawaran dari bisnis ini. Kemudian konsep usaha dari hijab galeri ini itu menjual produk hijab ready stock yang mengambil barang dari distributor. Nah, jadi yang saya tangkap ini sepertinya dari kelompoknya si Antik ini akan berencana untuk mengambil produknya itu dari distributor, ya. Kemudian untuk konsep pemasarannya ini melalui sosial media Instagram dan ada giveaway-nya juga yang mewajibkan nanti konsumen atau calon pembeli itu wajib follow ya dengan hashtag, tentunya dengan hashtag atau akun Instagram milik akun dari hijab galeri ini. Menampilkan video atau apa? Oh enggak, cukup bapaknya bisa apa-apa, jadi sukses. Dan sebenarnya ini sudah cukup bagus untuk tampilan videonya, namun untuk nama dari bisnis ini mungkin kurang unik ya, karena kan kalau hijab galeri itu kan nama umum dan nama produknya, jadi mungkin lebih baik apabila diberikan suatu brand atau nama dari usaha itu dibuat sendiri, yang lebih kreatif lagi. Jadi jangan nama produknya dijadikan sebagai nama usaha di bisnis itu, karena kan memang jualan hijab, tapi bukan berarti untuk nama usahanya itu juga hijab. Mungkin untuk yang usaha hijab ini segitu saja review dari saya. Mau dilanjutkan atau? Ya, boleh. Ya, saya lanjutkan. Jadi ini kelompok Antik, presentasinya bagus. Ya, rata-rata sudah mempunyai pengetahuan tentang presentasi. Sudah dibagi sesuai dengan proporsinya. Hanya saja tampilan alat peraga di depan bagus, tapi setelahnya itu di belakang-belakangnya kurang. Kemudian juga mungkin dalam persiapan ya, ada yang suaranya tidak keluar atau mungkin terlalu kecil ya itu ya. Informasi dari Antik tadi, saya sengaja konfirmasi ini. Suara itu tidak keluar karena menggunakan HP masing-masing yang berbeda-beda. Ya, dan jadi setelannya itu kurang bagus. Nanti mungkin lain kali ya untuk kelompok Antik kalau membuat seperti itu berarti harus dites dulu. Tes suaranya bisa masuk semua enggak, standar enggak, sama enggak begitu ya, supaya tampilannya udah bagus, udah atraktif, ya terutama Antik atraktif. Yang lain biasa-biasa saja, mungkin apa ya, ada rasa kurang pede. Ya, oke, saya rasa itu. Silahkan dilanjut, Bu Isti. Oke, baik. Selanjutnya bisnis dari kelompok itu dari kelompoknya Christian NG, Cornelius RT, AD, sama Devi.
Devi dan Agatha. Nama usahanya itu Bacimpus, bahasa Cikampus. Bakso Aci Kampus. Terus yang saya lihat dari video itu sih tidak menjelaskan harian dari bahasa Cikampus. Ini mungkin masih harian. Kemudian untuk konsep usahanya itu menjual bakso aci asal Garut yang diproduksi sendiri dengan bumbu racikan lokal. Jadi rencana itu akan membuat atau memproduksi sendiri, bukan mengambil dari distributor. Berbeda sama yang tadi itu yang dicoba dari itu lebih akan mengambil dari distributor. Kemudian untuk pemasarannya sendiri itu menunjukkan cita rasa yang berbeda. Pasar-pasarnya itu di semua kalangan. Kemudian lokasinya itu nanti rencananya akan berdekatan dengan keramaian. Kemudian bisa juga di order secara online melalui Instagram @cipus_id. Ini ngomong untuk Instagram itu sudah dibuat atau hanya baru rencana saja di Rizky dan teman-temannya. Ya, itu seperti yang ditulis Bu Yesti di situ ya, konten video kreatif. Namun tidak dijelaskan identitas anggota kelompok atau wajahnya tidak ditampilkan gitu ya. Memang nggak nampak gitu. Di presentasinya sih bagus begitu ya, visualisasi presenternya tidak ada. Ya, alat peraganya juga ya relatif bagus secara khusus gitu ya. Ini Bacimpus ya untuk kelompok Kristian Nico Cornelius, Ade, Devi dan Agatha. Ya, kemudian yang lain silakan Bu Isti. Kemudian untuk yang kedua itu ada yang kedua itu kelompoknya Juju dan teman-temannya itu kolaborasi, tapi namanya bakso aci juara khas Garut. Nah di sini disebutkan variannya itu ada topping original, ceker, sosis dan tulang lunak. Untuk variasi. Kemudian untuk konsep usahanya menjual bakso aci asal Garut dengan topping yang diproduksi sendiri. Jadi hampir sama. Jadi bedanya ini toppingnya bervariasi. Dan untuk pemasarannya sendiri itu rencananya akan dilokasikan di pinggir-pinggir jalan utama yang banyak orang. Targetnya semua kalangan dan juga seluruh jalan. Rencananya ingin membuka cabang di kota lain dan menerima pesanan di acara-acara tertentu seperti arisan dan seterusnya. Kemudian jadi mungkin untuk targetnya bisa lebih dikerucutkan lagi, tidak semua kalangan karena pada saat itu kan mungkin lebih ke kalangan anak remaja atau anak-anak muda. Ya oke. Bakso aci itu memang lagi trennya hari-hari terakhir ini. Bahkan ada yang jualan bakso aci online, modelnya sudah kering, nanti tinggal dimasak sendiri di rumah. Ya, menurut saya sih presentasinya lumayan bagus, alat peraganya langsung dari proposal sayangnya, jadi kurang menarik. Kemudian bentuknya juga portrait, kurang biasa untuk tampilan yang seperti itu dalam presentasi. Biasanya kan yang bagus landscape begitu, jadi bisa kelihatan semua lebih baik gitu ya. Nah nanti mungkin untuk kelompoknya Juju, tolong diperhatikan Juju, Devi, Egi, Sulistia, dan Dinda. Itu perbaiki model atau cara presentasi yang lebih baik lagi. Ya oke. Selanjutnya kelompok Anjas Perdana, NIKA Buaya, silahkan Bu Isti. Untuk kelompoknya Anjas Perdana ini, nama usahanya usaha fashion online dan online. Kemudian untuk variannya itu ada atau barang atau produk yang dijual itu ada kaos, kemeja,
kemudian celana, rok, sepatu, dan sandal. Konsep usahanya menjual berbagai jenis barang fashion. Pemasarannya ini membuat website www.exportfashion.com. Potongan harga 20% untuk pembelian 300. Kemudian untuk jadi di sini di dalam video ini tidak menyebutkan nama tokonya, tapi hanya menyebutkan yaitu fashion online brand dan mungkin nanti dijelaskan dari sendiri. Sepertinya sih nama brandnya Export Fashion, dan kalau tidak dari website-nya, ini bisa lebih ditekankan nama dari usahanya itu yaitu Export Fashion. Ya. Oke, nah ini presentasinya yang bagus. Anggota kelompoknya semua kelihatan, alat peraganya dalam bentuk PPT juga bagus, gitu ya. Hanya saja memang tadi seperti yang dikatakan Bu Isti, nama usahanya ya perlu diperjelas, diperbaiki. Saya rasa begitu ya. Ini ada yang komplain dulu sebentar. Ini pilo masker. Kita langsung diperbaiki. Pilo Kelly. Ya, oke, sudah. Ya, selanjutnya kelompok mana, Bu Isti? Setelah ini ya, Milidi, Mutiara. Ya, silakan Bu Isti. Ya, Milidi Mutiara itu dari kelompoknya Mutiara, Fikri dan Izudin. Jadi sih tidak dijelaskan di awal video, kemudian usaha dari Milidi ini menjual cemilan Milidi dengan harga murah. Tapi sepertinya belum dijelaskan atau mungkin tidak terlihat oleh saya apakah Milidi itu dibuat sendiri atau nanti akan dipasok dari distributor. Nama saya cukup kreatif, Milidi dan jiwa. Kemudian pemasarannya target dari menengah ke bawah, produk ini di pasar online serta pemasarannya nanti rencananya akan dibuat. Ya, oke. Jadi kelompok Mutiara Dewi ya, Fikri Izudin. Presentasinya ya lumayan bagus. Hanya saja alat peraga langsung dari proposal lagi ini. Ya. Perhatikan nanti kalau kita usahanya udah lumayan untuk ini ya sebenarnya sih, untuk bisa presentasi, buat video, perbaiki sekalian begitu ya, atau dibuat sekalian dengan PPT yang bagus, yang menarik ya. Jadi kemudian juga seperti tadi dites dulu ya, vokalnya juga tidak seimbang, soalnya di sini ada yang kenceng, ada yang kurang keras gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok Yulia, Tatia, Angelina Floren, Leni. Silakan Bu. Ini nama produknya itu rice bowl dapur mama. Kemudian variannya itu menawarkan saus sambal mata, black pepper, dan teriyaki. Rencananya konsep usahanya itu membuka stand. Kemudian untuk pemasarannya di pasar sosial juga dengan sistem pre-order. Mungkin karena makanan jadinya pre-order ya. Kemudian untuk videonya juga secara kreatif. Iya, ini juga pernah disampaikan atau sudah pernah dibahas oleh Bapak Dr. Chandra ya, sebelum mulai kuliah waktu itu. Terutama di konten rice bowl-nya itu ya. Nah, presentasinya bagus, alat peraganya bagus, ya. Proporsi tampilan cukup seimbang. Kemudian pembagian tugas antar anggotanya juga sudah bagus. Ya, ini secara keseluruhan kelompoknya Angel lebih
lebih serius sepertinya menggarapnya. Oke, terakhir Kedai Nongkis Rudini, Denny Permana. Ya. Ya wes oke. Jadi ini Kedai Nongkis ya. Rudini Dani Permana itu membuat dalam bentuk animasi ya. Idenya bagus, juga mungkin keterampilan untuk bisa membuat animasinya ya lumayan begitu ya, tetapi memang perlu banyak belajar, terutama karena terakhir-terakhir itu ada yang kosong begitu ya dalam pengisian suaranya tidak keluar ya. Ide bisnisnya cukup bagus ya, kemasannya lumayan bagus ya, tapi itu tadi ya, video animasinya itu voice-nya juga, karena memang kalau animasi mungkin agak rumit ya, tapi kalian anak-anak MIWP, meskipun WP ya bukan MIDKP, tapi sudah bisa juga membuat animasi. Ya, yang lain sudah dibuat, sudah direview oleh Bapak Dr. Chandra. Ini tadi sedikit review dari kami. Di sini sudah ada Bapak Dr. Chandra, barangkali akan menambahkan atau kalau sudah cukup. Rencana kami perlu saya sampaikan bahwa untuk pendamping untuk kelulusan ini nanti, mata kuliah ini dari mahasiswa akan kami buatkan sertifikat ya. Jadi tambahan selain nilai ada sertifikat untuk pembuatan video presentasi ini. Demikian Bapak Dr. Chandra barangkali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mengenai sertifikat itu yang mengumpulkan diberikan e-sertifikat Pak Sudadi sebagai bentuk penghargaan, ya. Proposal bisnis maupun presentasi. Nah, saya ingin menambahkan, mempertajam mengenai inti dari bisnisnya. Jangan terpaku atau terkendala dengan tugas proposal bisnis, tetapi melupakan atau mengurangi makna inti dari bisnisnya itu sendiri. Kalau saudara, memang saya tahu status masih mahasiswa, mahasiswi ya. Tetapi kalau di dalam berpikir tentang pebisnis, belajar berpikirnya sebagai pebisnis. Jadi kalau membuat proposal bisnis terpaku kepada struktur proposal, maka saudara lupa atau akan keluar dari esensi core atau inti dari bisnisnya sendiri. Apa inti dari bisnis itu? Inti dari bisnis fundamental yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya kalau saudara mau bikin bisnis, seindah apapun proposalnya, tetapi kalau inti bisnisnya itu saudara kesampingkan, ya saudara akan tidak bagus bisnisnya. Saudara berarti larinya sebagai penulis. Tujuan proposal bisnis itu adalah untuk supaya pada tahap pembelajaran saudara untuk mulai di bisnis, supaya benar-benar memperhitungkan segala resiko, sebetulnya di situ. Ya, selain daripada menerjemahkan yang di kognitif, di alam pikiran mengenai ide bisnis ke dalam satu bentuk tulisan. Tetapi balik lagi fundamen yang paling dasar, jangan dilupakan inti bisnisnya. Apa inti bisnisnya? Ada yang bisa jawab? Inti bisnisnya sendiri apa? Bukan proposalnya.
beberapa inti bisnis, ya produk, itu produknya itu harus muncul. Apa produknya? Kemudian kalau mau ada added value-nya dari produk, maka produk itu harus mempunyai kelebihan dan mampu menjadi produk sebagai penetrasi pasar. Kalau tidak ada keunggulan dari produk yang existing pesaing yang ada, maka daya tawar, daya jual, daya tarik atas produk itu tidak terlalu kuat. Itu salah satu inti bisnis. Jadi kalau mau jual misalnya cireng atau apapun, saya minta saudara berpikirnya bukan memenuhi proposal. Oke, sekarang saya mau menyampaikan, ya, ini menyangkut mengenai budaya kerja. Jadi kalau kita berpikirnya hanya saya mendapat tugas menyelesaikan proposal, maka kualitas daripada bukan proposalnya itu akan jadi seiring sejalan, tapi kualitas inti bisnisnya hilang. Ya, jadi saya berharap jangan terjadi satu kehilangan momentum di dalam inti bisnis itu sendiri. Kalau saya lihat saya mengamati semua, saya melihat dan mempelajari apa yang saudara buat, proposal bisnis dan video kelompok, gitu. Dan saya kasih kesempatan Pak Sudadi dan Bu Isti untuk melakukan evaluasi, tetapi saya tetap juga melakukan evaluasi. Jadi, saudara, saya lihat secara prinsip inti bisnis banyak yang bergeser, banyak yang melupakan inti bisnis, produk itu sendiri. Produknya disebut unik, kata unik tidak terlalu tepat juga, tetapi yang di mana produk itu bisa juga disebut unik, misalnya kalau apa tadi tuh, yang makanan semacam cireng yang lagi populer. Oh iya, bakso aci. Bakso aci atau cireng, sekarang di kafe-kafe, bayangin dulu cireng itu dijual di tukang pikul kan, sekarang cireng masuk di kafe, bakso aci masuk di kafe. Ya kan? Itu suatu peningkatan segmen pasar. Nah, ya nggak apa-apa, itu suatu momentum, tapi dibuat bagaimana keunikan, keunggulan dari produk itu. Nah, di produk itu dibuat detail, maksud saya di proposal itu. Apa keunikannya? Kekeringannya, ya proses bisnisnya, proses membuat produknya, ya diterangkan stepnya yang menjadi keunggulannya. Jadi tidak usah menengok kiri kanan proposal tetangga, ini baru globalnya saja. Ya, kalau sekarang bakso aci itu dibuat sebagai bisnis, tetapi hanya sebagai pemenuhan menyelesaikan tugas proposal, nggak kelihatan keunggulannya, semua itu jelas. Ya, jadi make difference, punya faktor pembeda, harus bisa bisnis itu. Saya dalam menjalankan bisnis sekian puluh tahun, itu kalau mau menciptakan bisnis baru, itu harus berpikir keras apa yang bisa membuat keunggulan produk dari produk yang existing. Buat perumahan, yang perumahan baik real yang lain, ya harus berpikir, oh real estate nggak ada yang di Cirebon yang underground cable, yang bebas tiang listrik, tiang telpon, sehingga lingkungan lebih bersih, lebih indah. Ya kan, security one gate 24 jam dulu belum ada, tahun 96.
underground cable, cul-de-sac namanya. Tipe cul-de-sac itu belum ada dan kita perintisnya. Security 24 jam, kemudian saya kasih dulu pertama kali ada teknologi absensi satpam yang bisa keliling. Jadi saya bisa monitor satpam tuh sebenarnya kalau malam keliling jam berapa. Kalau hanya nggak ada teknologinya ya kita nggak bisa tahu, ngomong iya lapor aja. Nah, tujuannya kan untuk keamanan warga. Di situ, nah keamanan warga itu kan karena kita produknya rumah. Ya kan? Apa esensi core bisnis dari menjual rumah? Perumahan, komplek perumahan. Bukan jual satu unit rumah jual beli begitu. Apa esensinya? Nomor 1 keamanan. Nomor 2 kenyamanan. Dan asri. Nah, di Cirebon ada enggak? Nah, saya survei, saya petakan. Nah, demikian pula misalnya apa itu? Tadi bakso aci. Ya, sudah jelas Anda mudah surveinya. Sambil jajan, kan gitu. Nah, sambil jajan, sambil mikir. Lah, kalau saya mau bikin yang sama, terus mau buat apa? Itu enggak ada di kamus saya dalam doing business. Enggak mau. Kursus bahasa Inggris. Banyak di Cirebon. Tapi 96 saya mau pembeda. Datangkan IF English Course. Ya, kursus bahasa Inggris umumnya les. Semacam les pelajaran bahasa Inggris supaya siswa-siswi nilainya lebih baik di sekolah. Jadi sebenarnya belajarnya double, bahasa Inggris di sekolah dengan belajar bahasa Inggris di tempat les supaya ngejar nilai. Ngejar nilai poinnya. Yang lain itu seperti itu. Saya mengambil kesimpulan. Oh, berarti kalau saya mau buka kursus bahasa Inggris, jangan yang sifatnya ngejar nilai, tetapi yang real menguasai kemampuan bahasa Inggris di speaking. Karena anak yang sudah menguasai speaking, otomatis dia bisa baca soal. Tapi orang yang bisa baca soal mendapat nilai yang bagus, belum tentu dia bisa speaking. Right? Nah itu. Jadi balik lagi budaya, jangan hanya, nanti saudara kerja pun jangan hanya senang, ya udah yang penting tugas saya selesai. Tapi kualitas dan intinya hilang. Nah balik ke mindset. Growth mindset itu akan menjadikan seseorang sukses. Dan untuk sukses, mindset pada saat growing-nya, bertumbuhnya harus menjadi mindset yang besar. Bukan mindset yang kecil. Seperti itu. Paham? Jadi, kemudian di produk juga, itu esensi yang nggak bisa ditolak. Apa coba? Nama produk atau nama perusahaan. Ya nggak bisa itu, harus memangnya nama itu adalah yang wajib. Kalau sekarang identitas dari bisnis kita itu tidak jelas, kita mau ngomong apa soal jangan ngarep kita laku. Jangan kita komplain proses bisnisnya di ujung nggak laku karena kita nggak mempersiapkan dengan baik. That's the mindset orang yang benar dan pengusaha itu seperti itu. Akhirnya kita bercermin. Seperti itu. Gimana lakunya? Nama produk nggak jelas. Nggak ada keunggulan produk. Nah itu loh saudara ya. Jadi saya ingin bukan untuk menjelekkan. Tidak, ini proses belajar mengajar. Justru dari pengalaman yang saya dapat dan sebagai akademisi, saya ingin menyampaikan satu fundamen yang strong, yang kuat, bahwa untuk bisa berada di level yang sukses, saudara harus punya mindset yang besar. Untuk menjadi besar, apakah saudara prosesnya fixed mindset atau growth mindset? Besar itu kan di atas, besar, tambah besar juga. Tapi kalau fixed mindset yang nggak tumbuh,
Nah, untuk mempunyai growth mindset, ya saudara harus mempunyai pola kerja, budaya kerja, apa yang ditugaskan, apa yang dipercayakan, you harus keep dengan baik dan jalankan dengan baik. Jangan yang penting saya menyelesaikan. Apalagi kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, ya, sebab itu saya tidak ada konteks dalam semuanya itu. Ya, dalam menjalankan bisnis sekian puluh tahun, berarti hampir 40 tahun mungkin lebih saya. Ya. Jadi punya mindset yang besar. Nah, konsep perumahan kuldesak begitu sekali berhasil, selanjutnya dipakai terus konsep itu. Strategi bisnis seperti itu, ya. Jadi kalau produk nggak ada identitasnya, so what? Identitas itu branding, kekuatan brand kita makanya jangan hanya pada waktu nerima kuliah, jangan hanya terbelalak, oh iya, gitu loh. Tapi harus bahwa branding yang saya terangkan itu memang mempunyai powerful yang luar biasa. Ya gimana punya branding kalau nggak dikasih nama, nggak jelas. Oke, itu inti daripada bisnis. Sekarang mengenai presentasinya. Presentasi pun ada fundamen yang nggak bisa dihilangkan. Apa fundamennya? Dasarnya. Ya kan? Apa fundamennya? Kalau sekarang di video itu secara dasar suara nggak jelas, gambar nggak jelas, itu orang sama sekali nggak akan lihat lagi. Just sekian second, just closing down. Ya, jadi itu kemudian mengenai kontennya. Kalau sudah lari ke gambar bagus, kontennya. Makanya caranya berarti dibuat outline-nya dulu, skematiknya. Ya, ini kalau masih pembelajaran, saya menyampaikan pendahuluan berapa menit. Sama waktu saya pertama kali bikin video materi perkuliahan, juga ngulang-ngulang. Sama juga, atlet jadi juara, bisa tampil di panggung nomor 1, nomor 2, juara 2, juara 3, juara 1. Itu tampilnya enak. Di TV kan munculnya itu, tetapi proses di belakang berdirinya itu kan jungkir balik. Sama proses itu. Jadi nggak usah malu. Dan saya juga nggak malu. Saya bikin materi video KWU, awal-awal ya beberapa kali mengulang. Waduh, ya kayaknya enggak enak, kayaknya masih grogi, kayaknya masih bahasanya enggak enak nih, ada yang kurang bagus, ulang lagi. Bahkan saya sempat cerita ke Pak Sudadi, sudah 1 jam, saya pikir bagus, enggak taunya ada kesalahan teknis. Suaranya kacau semua, diulang lagi. Ya kan? Jadi tapi saya mempersiapkan. Itu budaya kerja saya. Saya mempersiapkan dengan baik. Meskipun orang beranggapan kan hanya untuk mahasiswa, Pak. Ya biarpun mahasiswa, justru kita mesti kesemuanya harus mempersiapkan dengan baik tanpa membeda-bedakan. Jangankan mahasiswa. Dalam kegiatan sosial Yayasan Harapanku, ya, kita bekerja sama dengan Belanda untuk membuat kaki palsu. Yang gratis saja itu kita proses pengerjaannya harus benar-benar tidak boleh asal-asalan. Saya enggak mau. Kalau ngasihnya itu asal-asalan, meskipun kita kasih sebagai kegiatan sosial yang free, charity, memberikan kasih kepada anak-anak berkebutuhan khusus, terus kita punya mindset-nya kecil, rendah. Ya Pak, nggak usah yang bagus-bagus. Anda bikin yang asal yang penting selesai. Enggak boleh. Budaya itu salah
dan budaya itu akan dibawa kemana dan seterusnya dalam hidup kita. Jadi kasih wheelchair yang meskipun misalnya wheelchair bekas, ya disiapin dulu, dibersihin, dibenerin dulu, ya. Jadi kita menerima misalnya donasi wheelchair 1 kontainer dari Belanda, ada elektrik dan lain sebagainya. Ya kita siapkan, jangan asal udah pokoknya ini masih debuan kasih, atau bersihnya asal-asal atau tidak melalui satu proses perbaikan dulu. Kita melalui proses perbaikan dan bikin kaki palsu yang baru, ya harus benar-benar bagus. Itu sosial, apalagi untuk bisnis. Ya, jadi saya ingin menarik semuanya saudara, jangan beralasan karena itu tidak mendatangkan uang atau saya pun sebenarnya batasnya sampai jam sekian sampai jam sekian, tetapi ya pokoknya saya memenuhi saja. Itu mindset orang yang kecil. Gitu, ya. Ke proposal bisnis, ke presentasi. Nah, kemudian di presentasi yang tadi inti, kemudian gestur. Gestur itu mempengaruhi. Nah, gestur itu bisa sukses kalau kita sudah mempersiapkan skematik dan latihan. Salah satu saya ngulang-ngulang itu adalah karena gesturnya kaku. Tapi begitu sudah latihan, ya kan, saya yakin nih Ibu Isti pertama kali waktu saya dengar videonya, kaku banget. Tegang, suaranya tidak fokus juga di suara, yang penting selesai dulu deh. Gitu kan? Ada berangkat. Tapi dari latihan demi latihan, dari produk demi produk, improvement terjadi. Ya, sama semua, termasuk saya, nggak ada yang super. Gitu loh. Ya. Jadi saudara, saya ingin memberi motivasi, video-video itu menjadi bukan membebani saudara, tetapi justru sebagai sarana latihan, disitulah. Cuma jangan asal-asal, itu aja. Kalau saudara mau memperbaiki, boleh nanti videonya dikirim ulang yang merasa masih kurang. Percuma nggak ada ini kan, untuk supaya saudara makin mahir. Jangan bicaranya itu mubazir. Dalam belajar nggak ada yang mubazir. Ya, dan di akhir pertemuan ini saya ingin memberi motivasi secara makroekonomi kita mesti tetap waspada. Pandemi ini kita tetap tenang, tetapi memang kita mesti sabar. Nobody wants keadaan yang seperti ini, nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau, saudara. Keadaan seperti ini nggak ada yang mau. Saya pribadi nggak mau. Bisnis properti down, crash. Mana ada orang mau beli properti situasi seperti ini? Mana ada orang mau beli kredit rumah? Yang penting mikirin supaya bisa sehat dan makan teratur. Betul? Pandemi ini. Jadi semua luar biasa dampak. Ya, Singapura berapa hari yang lalu saya kasih tahu bahwa itu sudah di Q2-nya, di Q1 itu benar-benar minus 41,2% pendapatan nasionalnya. Eropa, UK, Jerman udah minus growth-nya, pertumbuhannya minus 10% sampai 14%. Minus. Mau ngomong apa minus? Bisa bertahan aja. Ya, jadi nggak ada yang bisa memprediksi, nggak ada yang mau. Jadi kita jangan menyalahkan lingkungan dan diri sendiri dan keluarga, jangan menyalahkan virusnya. Ya udah, memang seperti itu. Kalau kita sekarang tidak move on, ya, dan kita tidak dalam keadaan mentality yang sehat, maka kita akan terpengaruh. Jadi saya mengingatkan pada saudara, memberi motivasi, ya,
kita di dalam pandemi ini kita mesti berpikir positif, be a positive person. Ya, peluang-peluang itu tidak punah juga. Saya merasakan peluang-peluang yang lain juga. Ya, peluang saya ada untuk mengakuisisi perusahaan di Eropa ada, sedang ini due diligence, ya, beranikan, uangnya terbatas, bagaimana? Nah, inilah seninya dalam bisnis. Kalau berhasil dan bagus memangnya kita belum tahu, maka portofolio CIC Group lebih bagus lagi. Nah, di situ kan, karena mengakuisisi sekolah di United Kingdom. Seluruh United Kingdom, di Manchester, namanya kotanya Manchester, Wimbledon. Wow, luar biasa, tetapi masih due diligence. Tapi at least itu ada peluang. Soal jadi atau enggak, urusan nanti. Saya enggak kecewa jika tidak jadi. Saya berapa kali bikin cash flow project yang hebat, tapi nggak jadi. Tapi di situ saya belajar. Wah, saya makan waktu, makan biaya. Waktu mau bikin harbor di Cirebon Raya, bikin pelabuhan, baru saya ikut terlibat dan saya dijadikan salah satu local investor, mitra local investor. Dan saya membuat bahan presentasinya. Saya menganalisa mengenai bagaimana membuat jetty. Jetty itu yang 1 kilo itu biayanya 1,5 juta dolar. Ngeruk di laut, pasang beton supaya kapal bisa berlabuh. Nggak jadi, terus terang. Itu sudah makan biaya. Saya sudah presentasi di Jakarta, di Bakamla waktu itu, Badan Keamanan Laut Nasional. Beliau-beliau petinggi-petingginya kalau datang ke Cirebon pakainya helikopter. Saya sempat entertain pakai helikopter, main golf, itu sudah high class, tapi pelajaran. Nggak jadi, nggak bisa, nggak masuk bisnisnya. Ya udah, sama proposal Anda masih belum, masih belum jauh. Jadi kalau toh nggak jadi bisnisnya ya nggak apa-apa, bikin proposal buat saya mah, bikin projection untuk apa gitu ya. Saya sempat berapa kali nggak jadi ya sudah nggak apa-apa, saya bikin cash flow-nya jadi saya tambah mahir. Ya, jadi peluang itu banyak. Di bursa saham peluangnya juga besar sekali dalam situasi krisis yang seperti ini. Jadi jangan bermurung diri, jangan menyalahkan keadaan, environment, itu bukan growth mindset. Kalau orang yang punya growth mindset, dia mesti mikir, what should I do? Apa yang saya mesti buat? Jangan, ini sudah dibikin repot aja. Nah, misal, ini. Ya nggak selesai, nggak move on. Gitu, iya kan? Oke, saya rasa itu aja. Jadi saudara biar bisa lebih maju lagi, karena orang yang sukses itu bukan karena keberadaan uangnya saja. Uang itu nanti dicari, tetapi adalah mindset. Mindset akan membawa perilaku yang positif, kemudian segala sesuatunya akhirnya bisa menjadi lebih baik. Ya, semoga saudara semua, kita semua sehat, dan memang kita belum bisa kuliah tatap muka, kita udah uji coba dosen masuk dalam 1 minggu lebih kurang, tetapi kita tidak bisa karena peraturan juga belum mengizinkan dan angka pandemi COVID itu naik terus di Indonesia, tetapi ada kabar baiknya, vaksin tahap 2, proses tahap 2 mau selesai. Kalau tahap 2 selesai, tinggal 1 tahap di Q yang terakhir ini, quarter terakhir ini. Jadi
Januari 2021, kalau ya kita doakan vaksin bisa dibagikan beredar di Indonesia. Perusahaan farmasi di Indonesia juga sudah ada kerjasama baik dengan Korea, Kalbe Farma maupun Bio Farma, kerjasama dengan farmasi Tiongkok dan juga di Rusia. Jadi saya ngikutin juga karena itu menyangkut ekonomi. Bagaimana kok ngapain sih Pak Chandra ngikutin? Rugi waktu saya? Enggak. Saya dengan belajar gitu, saya larikan ke bursa. Pabrik farmasi yang kode sahamnya farmasi mana? Wah, ini begitu ngomong tahap 2 mau selesai, itu bisa meroket 30-40%. Beli 5 juta bisa. Itu kan peluang. Kalau kita positif, tapi kalau kita nyalainnya environment, kita nyalain lingkungan, nyalain itu, boro-boro mikir positif. Betul? Iya. Iya kan? Bener loh. Saya dengan pelajari COVID, bagaimana ini kesehatan apa, saya lari. Mikir, mana nih pabrik farmasi? Berarti di bursa yang bagus adalah saham pandemi. Apa saham pandemi? Yang menyangkut kesehatan, farmasi, tetapi harus milih yang fundamennya kuat. Contoh seperti itu. Kemudian saham telekomunikasi karena pandemi. Lah, ya kan? Ya udah, saya punya uang 5 juta, beliin aja saham, milih yang bagus. Hati-hati. Contoh itu peluang. Lah, didiemin aja, tutup laptop. Ya, jadi itu. Jadi banyak sekali peluang, tetapi kalau kita punya mindset yang negatif, fixed mindset, itu tidak bisa berkembang. Ya, oke, saya rasa itu. Semoga keluarga, orang tua semua sehat semua, dan kita semua sivitas juga merasa prihatin. Semua beban memang meningkat. Saya 200 pegawai yang harus saya selesaikan setiap bulan, tidak untuk pemotongan gaji pokok, THR berjalan lancar, alhamdulillah. Semua nggak ada yang mau kayak gini. Saya kalau mau pikir itu istri saya tunda masuknya. Serius, tapi saya nggak mau. Saya melihat positifnya. Istri harus optimal belajarnya. Mempersiapkan diri. Seperti itu. Nah, dengan demikian istri melihat, wah ini komitmen, konsistensinya UCIC, ya kan, rektornya komitmen. Kalau mau mikir saving money, ya udah istri pulang dulu aja ke Jogja. Ya kan? Oke, ya, jadi itu aja. Maaf ini rambut saya sudah nggak karuan, tambah tua. Ya, sukses buat saudara semua. Kalau saudara mau mentoring bisnis, saya dengan tim terbuka, ya, saya akan bantu, ya, nggak ada biaya konsultasi per jamnya. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian, terima kasih Bapak Dr. Chandra. Sudah juga closing untuk mata kuliah KWU 3 hari ini. Jadi kita sudah selesai, tinggal minggu depan kita UAS gitu ya, kita persiapkan baik-baik, silahkan belajar dengan baik, kemudian nanti ikuti UAS dengan baik juga gitu ya, tentu saja supaya semuanya lulus dengan baik. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya selama ini, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang masih kurang di sana-sini. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Salam untuk keluarga.